A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah. Allah mempunyai 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz Allah. 1 wujud ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Adanya semesta alam yang kita lihat cukup untuk dijadikan sebagai alasan bahwa Allah itu ada, sebab tidak masuk akal seandainya ada sesuatu yang dibuat tanpa ada yang membuatnya. Allah lah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, keduanya dalam waktu 6 hari. Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 4. 2. Qidam, dahulu, awal. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dulu ada daripada semesta alam yang Ia ciptakan. Qidam hakikatnya adalah menafikan bermulanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah tidak qadim, mesti Allah muhdits, sebab tidak ada penengah antara muhdits dan qadim. Apabila Allah muhdits, maka mesti membutuhkan muhdits yang membuatnya. Misalkan A, dan muhdits A mesti membutuhkan muhdits yang lain, misalnya B. Kemudian muhdits B mesti membutuhkan muhdits yang lain juga, misalnya C. Begitulah seterusnya, tidak ada ujung. Maka dikatakan tasalsul, peristiwa berantai. Dan apabila yang ujung membutuhkan kepada Allah, maka dikatakan daur, peristiwa berputar. Setiap tasalsul dan daur adalah mustahil menurut akal sehat. Maka setiap yang mengakibatkan tasalsul dan daur, yaitu wujudsnya Allah, adalah mustahil. Maka Allah wajib dan pasti bersifat qidam. Dialah yang awal dan akhir, yang zuhir dan yang batin. Quran Surat 57 Al-Hadid ayat 3. 3. Baqa, kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya, karena Allah bersifat baqa, kekal. Seandainya Allah tidak wajib baqa, kekal, maka tidak akan disifati qidam. Sedangkan qidam tidak bisa dihilangkan dari Allah berdasarkan dalil yang ada dalam sifat qidam yang terdahulu. Tiap sesuatu akan binasa lenyap kecuali zatnya. Quran Surat 28 Al-Qasas ayat 88. 4. Mukhalafatuhu lil hawadith, berbeda dengan ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan yang Ia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Apabila Allah menyerupai makhluknya, niscaya Allah adalah baru, sedangkan Allah baru adalah sebuah hal yang mustahil. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat 42 Asy-Syura ayat 11. 5. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Maksudnya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan sendirinya
tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini karena hendak sendiri, tanpa meminta pertolongan siapapun. Seandainya Allah membutuhkan zat, niscaya Allah adalah sifat. Sebab hanya sifatlah yang selalu membutuhkan zat. Sedangkan zat selamanya tidak membutuhkan zat lain untuk berdirinya. Apabila Allah sifat adalah mustahil, sebab apabila Allah sifat, maka Allah tidak akan disifati dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sedangkan sifat tersebut adalah termasuk sifat-sifat yang wajib bagi Allah berdasarkan dalil-dalil tertentu. Berarti apabila Allah tidak disifati dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah adalah salah atau batil. Dan batal pula sesuatu yang mengakibatkannya, yaitu butuhnya Allah kepada zat. Apabila batal butuhnya Allah kepada zat, maka tetap maha kaya istiqnahnya Allah dari zat. Seandainya Allah membutuhkan sang pencipta, niscaya Allah baru hadir. Sebab yang membutuhkan pencipta hanyalah yang baru, sedangkan zat kodim tidak membutuhkannya. Dan mustahil Allah hadir karena segala sesuatu yang harus membutuhkan sang pencipta mujid, yang kelanjutannya akan mengakibatkan daur peristiwa berputar atau tasalul peristiwa merantau. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 6. 6. Wahdaniyah, tunggal, esa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan dan perkiraan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain. Esa sifatnya artinya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluk yang diciptakannya. Esa perbuatannya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk lain dan tanpa membutuhkan proses atau waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat karena kehendaknya sendiri dan tanpa ada yang bisa mencampurinya. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 22. 7. Kudrat berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasi. Jika Allah tidak berkemampuan, maka Allah lemah, asjun. Dan apabila Allah lemah, maka tidak akan mampu menciptakan makhluk hidup maupun seluruh alam semesta ini. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 20. 8. Iradah, berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi. Seandainya Allah tidak bersifat berkehendak, niscaya bersifat terpaksa karohah, dan Allah bersifat terpaksa adalah mustahil, karena
tidak akan disifati kudrat, akan tetapi tidak disifatinya Allah dengan sifat kudrat adalah hal yang mustahil, sebab hal itu akan berakibat lemahnya Allah, sedangkan lemahnya Allah merupakan hal yang mustahil karena tidak akan mampu membuat sesuatu sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran surat 11 Hud ayat 107. 9. Ilmu mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan dan kepandaian akan segala hal. Artinya, ilmu Allah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Bahkan apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun. Seandainya Allah tidak berilmu, niscaya tidak akan berkehendak. Sedangkan Allah tidak berkehendak adalah mustahil, karena tidak akan disifati kudrat, akan tetapi Allah tidak disifati dengan kudrat adalah mustahil, sebab akan berakibat lemahnya Allah, sedangkan lemahnya Allah adalah hal yang mustahil, karena tidak akan mampu membuat sesuatu sedikit pun. Dan Dia, Allah, Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat 3 Al-Hadid ayat 57 dan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 29. 10. Hayat hidup. Artinya, hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah Maha Sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Contohnya, kambing ada yang menghidupkan. Selain itu, mereka juga membutuhkan makanan, minuman, dan lainnya. Akan tetapi, hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian. Seandainya Allah tidak hidup, maka tidak akan disifati kudrat. Akan tetapi Allah tidak disifati dengan kudrat merupakan hal yang mustahil, sebab akan berakibat lemahnya Allah. Sedangkan lemahnya Allah adalah hal yang mustahil, karena tidak akan mampu membuat sesuatu barang sedikit pun. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Quran surah 25 Al-Furqan ayat 58. 11. Sama mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun suara itu sangat pelan. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran ciptaannya, karena Ia tidak terhalang oleh suatu apapun. Sedangkan pendengaran ciptaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Allah lah yang Maha dengar lagi Maha mengetahui. Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 76. 12. Basar melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dapat dihalangi oleh penghalang, misalnya dinding. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, sekecil apapun, tampak atau tidak tampak, pasti semuanya akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 265. 13. Kalam berbicara, berfirman.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berorgan panca indera seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah sangat sempurna. Sebagai bukti bahwa adanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berkata kepada Musa dengan satu perkataan yang jelas. Quran surat 4 An-Nisa ayat 164. 14. Kaunuhu qadirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 20. 15. Kaunuhu muridun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Quran surat 11 Hud ayat 107. 16. Kaunuhu alimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat 4 An-Nisa ayat 176. 17. Kaunuhu hayyun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 58. 18. Kaunuhu sami'un, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 256. 19. Kaunuhu basirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang mewujudat, benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 18. 20. Kaunuhu mutakalimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu, Ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran telah kita jadikan pedoman hidup, maka kita telah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud, ada. 2. Qidam, dahulu, awal. 3. Baqa, kekal. 4. Mukhalafatuhu lil hawadith, berbeda dengan ciptaannya. 5.
qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. 6. Wahdaniyah, tunggal esa. 7. Qudrat, berkuasa. 8. Iradah, berkehendak. 9. Ilmu, mengetahui. 10. Hayat, hidup. 11. Sama, mendengar. 12. Basar, melihat. 13. Kalam, berbicara, berfirman. 14. Kaunuhu qadirun, keadaannya yang berkuasa. 15. Kaunuhu muridun, keadaannya yang berkehendak. 16. Kaunuhu alimun, keadaannya yang mengetahui. 17. Kaunuhu hayun, keadaannya yang hidup. 18. Kaunuhu sami'un, keadaannya yang mendengar. 19. Kaunuhu basirun, keadaannya yang melihat. 20. Kaunuhu mutaklimun, keadaannya yang berkata-kata. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1. Adam, bisa mati. 2. Hudud, bisa diperbaharui. 3. Fana, tidak kekal, bisa mati. 4. Muhamtalautuhu lil hawadid, menyerupai akan makhluknya. 5. Qiyamuhu biwairi, ada kerjasama. 6. Ta'addud, berbilang-bilang, banyak, lebih dari satu. 7. Ajaz, lemah, tidak kuat. 8. Karahah, terpaksa, bisa dipaksa, tertegah, tidak bisa menentukan. 9. Jahlun, jahil, bodoh. 10. Maut, mati, bisa mati. 11. Saman, tuli. 12. Umyu, buta. 13. Bukmu, bisu. 14. Kaunuhu ajizan, keadaannya yang lemah. 15. Kaunuhu karihan, keadaannya yang terpaksa. 16. Kaunuhu jahilan, keadaannya yang bodoh. 17. Kaunuhu mayitan, keadaannya yang mati. 18. Kaunuhu asam, keadaannya yang tuli. 19. Kaunuhu a'ma, keadaannya yang buta. 20. Kaunuhu abkam, keadaannya yang bisu. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz, sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Fi'lu kulli mukinin au tarkuhu, Allah berbuat sesuatu, tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang melarang. Demikian sifat-sifat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.